jenuh dan lelah. Hal ini yang dialami seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. 2 tahun sudah masyarakat harus hidup di tengah pandemi COVID-19 dan beradaptasi pada kebiasaan baru. Memang tidak mudah, namun harus kita hadapi dan jalani. Peningkatan kasus pada gelombang kedua infeksi COVID-19 di Indonesia meninggalkan kepedihan dan kesedihan yang mendalam untuk kita semua. Namun kita harus bangkit dan kuat. Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 11 Juli 2021, Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Yakut Holil Qomas resmi mencanangkan Pray from Home atau berdoa dari rumah sebagai upaya batin membangun optimisme atas segala kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Joko Widodo menyatakan penyebaran virus masih terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Dalam kesempatan ini, atas nama pribadi dan pemerintah serta negara, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada semua korban pandemi yang telah mendahului kita. Mari kita doakan beliau-beliau, mereka semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita doakan juga semoga semua saudara dan saudari kita yang terpapar COVID-19 segera diberikan pulih kembali. Dari rumah masing-masing, mari kita tundukkan kepala, mengheningkan cipta, doa dari rumah, kita panjatkan, dan berikhtiar agar ujian pandemi ini segera berakhir. Sementara Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Qomas mengajak seluruh masyarakat memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tingkatkan kedermawanan sosial untuk berbagi terhadap sesama yang membutuhkan dan terdampak COVID-19. Untuk itu mari kita semua perkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan kedermawanan sosial, semangat berbagi dan rela berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Kesalehan beragama salah satunya ditunjukkan dengan kepedulian kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami memohon kepada Bapak Presiden berkenan menyandangkan Pray from Home ini menjadi gerakan yang dilakukan oleh segenap komponen anak bangsa sebagai upaya batin untuk membangun optimisme dan keyakinan bahwa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kita bersama dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Segala upaya harus terus kita lakukan untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19, mulai dari patuh protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony B. Hermadi menegaskan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan konsisten dan benar, diantaranya dalam menggunakan masker. Saat ini masyarakat juga disarankan menggunakan double masking atau 2 masker berlapis dengan penggunaan masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Jadi penerapan protokol kesehatan 3M harus dilakukan secara benar ya dan konsisten. Misalkan benar tuh artinya memakai masker dengan cara yang baik. Terus yang kedua adalah masyarakat diminta untuk lebih memahami jenis masker yang lebih baik. Jadi
kalau pengetahuan bahwa menggunakan masker atau memakai masker itu penting, yang kedua adalah mereka harus memahami beda atau perbedaan dari berbagai jenis masker. Dan memang disarankan menggunakan teknik double masking ya. Bahkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri juga ada teknik disarankan untuk double masking. Itu akan lebih baik. Tidak diwajibkan tetapi disarankan. Dan pada saat menggunakan masker double itu, kami kan sudah menerbitkan buku panduan pengendalian COVID 3M, 3T dan vaksinasi itu. Kami beritahu bahwa penggunaannya adalah masker medis yang di dalam dipakai terlebih dahulu, lalu kemudian baru masker kain. Kenapa seperti itu? Masker medis itu kelebihannya pada kerapatan atau filtrasi, kemampuan filtrasinya bagus, tetapi kelemahannya pada rongga-rongga di pinggirnya, ya jadi dia nggak bisa rapat dengan muka atau wajah, sehingga kalau dilapis dengan masker kain itu kelebihannya adalah kemampuan rapat dengan wajah itu lebih baik, tetapi kekurangannya pada filtrasi, sehingga saling melengkapi di situ. Dengan teknik double masking ini diharapkan sekarang penularan yang lewat aerosol dengan partikel yang jauh lebih kecil itu masih bisa lebih baik tersaring. Terus kemudian juga kami berharap bahwa masyarakat menghindari kontak ya dengan siapapun orang lain selain dengan orang rumah. Nah, kemudian juga berinteraksi dengan orang lain dalam durasi yang singkat, karena kita tahu bahwa positivity rate-nya sedang tinggi. Katakan misalkan positivity rate 20 atau 30% misalnya, berarti kan dari 10 orang yang kita temui di luar, 3 itu kan berpotensi sebetulnya punya COVID-19 ya kan, menderita COVID-19. Makanya sesedikit mungkin kita menemui orang sehingga risiko penularan juga lebih kecil. Ingat pesan ibu, pakai maskermu. Pendengar, COVID-19 dapat menginfeksi seluruh manusia tanpa terkecuali. COVID-19 tidak mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku apapun. Kita semua berpotensi terpapar, namun kita bisa berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga, dan orang di sekeliling kita dengan terus disiplin protokol kesehatan. Ingat